ide bisnis kami, Amara Event Organizer. Berikut adalah agenda presentasi kami, diawali dengan penjelasan singkat tentang perusahaan dan visi misi kami, dilanjutkan dengan struktur tim manajemen dan jenis-jenis acara yang kami layani. Kami juga akan membahas target pasar serta segmentasi pasar yang ingin kami capai. Selanjutnya akan dijelaskan juga modal awal yang dibutuhkan, strategi pemasaran dan promosi, serta alur kerja kami. Kami juga akan mengulas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan analisis break-even point atau BEP. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan pengembalian modal, estimasi harga dan margin, serta analisis SWOT. Sebagai penutup, kami akan memberikan contoh perhitungan keuntungan dari event yang kami kelola, termasuk juga acara gathering perusahaan. Terakhir, kami akan menjelaskan Business Model Canvas atau BMC dan kesimpulan dari keseluruhan rencana kami. Semoga agenda ini dapat membantu teman-teman memahami alur presentasi yang akan kami sampaikan. Amara Event Organizer adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyelenggara acara dengan cakupan layanan yang luas, termasuk pernikahan, ulang tahun, acara perusahaan, seminar, dan launching produk. Perusahaan ini juga melayani berbagai segmen pasar seperti individu, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Visi dan misi perusahaan kami: komitmen perusahaan untuk membangun kepercayaan, menghadirkan inovasi, serta memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan melalui pelayanan yang profesional dan kreatif. Visi kami yaitu menjadi event organizer terpercaya yang menghadirkan pengalaman acara yang kreatif, profesional, dan berkesan di setiap momen berharga. Misinya yaitu menyediakan layanan event organizer yang inovatif dan profesional sesuai dengan kebutuhan dan karakter klien. Mengutamakan profesionalisme, detail, dan kualitas dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan acara. Membangun hubungan jangka panjang dengan klien dan mitra vendor melalui pelayanan terbaik dan komunikasi yang terbuka. Menghadirkan solusi kreatif dan efisien untuk berbagai jenis acara dari skala kecil hingga besar. Beradaptasi dengan tren dan teknologi terbaru untuk menciptakan pengalaman event yang relevan dan menarik. Baik, pada slide berikut adalah struktur tim manajemen kami, Amara Event Organizer sendiri yang terdiri dari 5 orang dengan peran strategisnya masing-masing. Yang pertama, ada Ana Rahmayanti sebagai CEO pemimpin keseluruhan tim. Yang kedua adalah ada Rain Fernando sebagai Finance Director mengatur keuangan. Yang ketiga ada Medatul Umaro sebagai Marketing Director bertanggung jawab atas promosi. Yang keempat saya sendiri, Zahra Mutiara Sani sebagai Creative Director menangani ide dan konsep acara. Terus yang kelima, Lisa Novia sebagai Operational Director memastikan kelancaran operasional setiap event. Amara Event Organizer menangani berbagai jenis acara yang dirancang sesuai kebutuhan klien, mulai dari skala kecil hingga besar. Beberapa jenis acara yang kami tangani antara lain pernikahan sebagai wedding organizer, membantu mewujudkan momen spesial dengan konsep yang unik dan berkesan. Lalu ada corporate event seperti seminar, peluncuran produk, dan gathering perusahaan. Lalu ada konser dan festival yang memerlukan koordinasi dan manajemen skala besar. Lalu ada outbound dan gathering untuk kegiatan tim dan komunitas. Lalu ada hybrid dan virtual event sebagai solusi acara di era digital. Lalu ada pameran dan expo dengan penataan booth dan konsep kreatif. Lalu ada sport event mulai dari turnamen hingga acara olahraga komunitas, serta personal event seperti ulang tahun, pertunangan, hingga private party. Nah, target pasar di Amara ini itu luas banget, nggak cuma ada satu jenis aja, melainkan ada 3 jenis. Yang pertama ada individu, ada perusahaan, dan ada lembaga pemerintah. Yang pertama, ini individu ya, kita itu bakal ngurusin acara personal kayak misal ulang tahun, pernikahan, pertunangan, arisan, reuni, terus ada acara kelulusan, pokoknya semua event itu kita bisa. Kemudian di bagian perusahaan, untuk klien perusahaan ini kita siap bantu untuk kayak seminar, konferensi, launching produk baru, gathering karyawan, pelatihan, sampai ke pameran bisnis. Yang terakhir di lembaga pemerintah. Nah, di bagian ini kita juga menangani acara resmi kayak misal workshop, sosialisasi, pelatihan, ada juga rapat kerja, dan pameran pemerintahan, bahkan ada acara seremonial. Jadi, Amara Event Organizer ini fleksibel banget, siap ngikutin
kebutuhan berbagai macam klien dari profesional sampai ke skala yang besar. Segmentasi pasar yang ada di Amara Event Organizer ini sangat spesifik. Yang pertama ada demografik. Kita itu bakal fokus ke orang-orang yang umurnya 25 sampai ke 45 tahun, mulai dari individu, perusahaan kecil sampai ke besar, bahkan bisa ke instansi pemerintah. Kemudian ada geografi. Kita bakal utamain wilayah-wilayah perkotaan dan daerah wisata. Kemudian ada juga kawanan bisnis, karena di tempat-tempat kayak gini itu banyak banget yang bikin event. Kemudian psikografinya, target kita itu masyarakat menengah ke atas, profesional muda, dan korporat yang aktif banget bikin acara rutin. Kemudian di perilaku, di Amara ini kita nyasar orang atau perusahaan yang benar-benar peduli sama kenyamanan, profesionalisme, dan pengen acara itu kualitasnya oke. So, segmentasi ini ngebantu kita lebih fokus pas bikin strategi promosi dan pelayanan. Selanjutnya modal awal, itu untuk memulai bisnis Amara Event Organizer kita butuh modal awal yang cukup realistis. Di antaranya perizinan usaha 1-3 juta, perkiraan biaya jika mengurus sendiri, bukan menggunakan jasa. Terus kas awal 30 juta, sewa ruangan mulai dari 3 juta per tahun pada ruangan di gedung perkantoran atau 20 juta untuk ruko. Perangkat komputer dan internet 5-10 juta tergantung spesifikasi. Selanjutnya perangkat lunak 1-2 juta untuk perangkat lunak manajemen proyek, desain dan lain-lain. Peralatan kantor 2-3 juta meliputi meja, kursi, lemari dan lain-lain. Terakhir modal kerja seperti promosi 5-10 juta. Buat strategi pemasaran, kita sebagai tim marketing ini punya beberapa cara agar Amara Event Organizer ini cepat dikenal dan dipercaya oleh klien. Yang pertama, kita bakal bangun branding yang kuat ya. Dengan kita fokus untuk menjaga kualitas layanan, kumpulin testimoni positif dari klien, dan selalu membawa konsep acara yang berbeda dan berkesan. Jadi brand kita ini makin dikenal karena kualitasnya. Yang kedua, kita bakal menggunakan media sosial secara aktif. Kita bakal manfaatin media sosial buat upload hasil event, behind the scene acara, dan testimoni dari klien. Tujuannya biar calon klien ini bisa lihat langsung ya hasil kerja kita, bukan cuma janji-janji aja, nggak cuma omong-omong kosong. Kemudian yang ketiga ada bangun jaringan vendor yang solid dan terpercaya. Kita ini bakal jaga hubungan baik sama vendor-vendor andalan supaya setiap acara yang kita pegang bisa berjalan mulus dan berhasil maksimal. Selanjutnya, kita bakal menawarkan paket fleksibel dan transparan. Kita bakal kasih banyak pilihan paket yang bisa disesuaikan sama budget yang dibutuhkan sama klien. Plus semua harganya itu jelas dan transparan ya. Kemudian ada kita bakal meluncurin program referral dan diskon early booking buat klien-klien yang bawa temen nih, karena mungkin di sini aja karena Amara ini bagus, karena Amara ini nggak mengecewakan, jadi mereka itu merekomendasikan Amara ini ke temennya. Jadi kita bakal kasih reward dan plus diskon spesial buat klien yang booking jauh-jauh hari sama yang bawa temen ya. Selanjutnya kita bakal kolaborasi sama influencer. Kita juga bisa kerja sama influencer buat bantu promosiin event ya, dan naikin awareness brand kita ke audiens biar jangkauan kita itu lebih luas. Nah, di sini ada alur kerja dari Amara Event Organizer dari awal hingga hari H. Untuk pertama, kita ada prospecting klien. Kita mulai dari cari dan ketemu calon klien itu buat bahas kebutuhan dari acara mereka. Kedua, menentukan konsep acaranya. Bareng bersama klien, kita itu diskusiin nih konsep acara yang sesuai tema, budget, ekspektasi dari mereka. Yang ketiga, itu pembayaran awalnya 30%. Setelah konsep oke, klien bayar DP sebesar 30%, minimal H-1 bulan sebelum acara. Keempat, pemilihan tempat, MC, dan lainnya. Kita bantuin klien buat cari venue, MC, vendor, dan kebutuhan lain yang dibutuhin buat acara. Kelima, pembayaran keduanya itu sebesar 30%. Setelah semua vendornya itu dipilih, klien lanjut bayar tahap kedua, itu sekitar H-3 minggu sebelum acara. Yang keenam, itu ada pengecekan persiapan. H-2 minggunya itu kita cek semua kesiapan di lapangan, mulai dari dekorasi, rundown acara, hingga logistiknya. Yang terakhir, ada general rehearsal. H-7 jam sebelum acara, kita adain latihan terakhir bareng tim, vendor, dan klien supaya di hari H-nya itu acaranya bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Faktor yang mempengaruhi pendapatan I.O. Yang pertama, skala dan jenis event. Semakin gede event dan semakin banyak sponsor, semakin gede juga untung yang bisa didapat.
terus klien dan branding. IO yang udah punya nama bagus atau lebih gampang diingat itu mungkin dapat proyek-proyek yang lebih premium. Terus jumlah event yang ditangani, makin banyak event yang digarap dalam setahun, makin juga banyak pemasukan yang kita dapat. Terus yang terakhir, efisien dan manajemen keuangan. IO yang jago ngatur biaya tanpa nurunin kualitas biasa dapat margin yang lebih tinggi. Untuk analisis break even point, dengan modal awal 60 juta rupiah, kita melayani event seperti birthday party, corporate gathering, dan wedding. Rata-rata harga jual jasa per event adalah 10 juta rupiah. Biaya variabel per event kurang lebih 6 juta rupiah. Laba kotor yang kita dapatkan per event sekitar 4 juta rupiah. Biaya tetap atau operasional per bulan seperti gaji staff, marketing, biaya sewa, dan operasional 11 juta rupiah. Kemudian cara menghitungnya yaitu biaya tetap bulanan 11 juta rupiah dibagi dengan laba kotor per event yaitu 4 juta rupiah menghasilkan 2,75 atau kita bulatkan ke atas yaitu 3. Artinya minimal kita harus menangani 3 event per bulan agar tidak rugi, dan kalau bisa kita tangani lebih banyak lagi agar lebih cepat untuk break even point-nya. Kemudian perhitungan pengembalian modal awal. Keuntungan bersih per bulan setelah melewati BEP, jika kita mengambil 4 event per bulan, laba kotor 4 juta dikali 4 event sama dengan 16 juta. Setelah dikurangi biaya tetap 11 juta, 16 juta dikurangi 11 juta, artinya 5 juta laba bersih per bulan. Maka waktu untuk kembali modal yaitu 60 juta dibagi 5 juta sama dengan 12 bulan. Jadi butuh sekitar 1 tahun untuk kembali modal dengan asumsi 4 event per bulan. Kalau kita bisa ambil 5 atau 6 event per bulan, pastinya lebih cepat untuk kembali modalnya. Estimasi harga dan perhitungan margin Amara Event Organizer. Yang pertama, seminar atau workshop kecil 50 sampai kurang lebih 100 peserta. Itu perkiraan 20 sampai 100 juta. Untuk wedding atau pernikahan itu 50 sampai 500 juta tergantung budgetnya. Terus corporate event seperti gathering, launching atau dan lain-lain itu kurang lebih 100 sampai 1 miliar. Terus konser atau festival besar itu budgetnya mungkin udah di atas 1 miliar. Terus pameran atau expo dan expo kurang itu juga budgetnya di atas 1 miliar. Keuntungan bisa bervariasi antara 10% sampai 50% dari total biaya event, tergantung negosiasi dengan klien. Untuk event besar seperti konser atau festival skala nasional bisa menghasilkan miliaran rupiah dalam satu proyek. Di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu dari kekuatan. Layanan kita itu lengkap banget, variatif dan fleksibel. Jadi klien mau apa aja itu kita bisa atur. Untuk harga juga sangat bersahabat, cocok untuk semua kalangan. Dan tim kita itu udah profesional dan berpengalaman, jadi klien itu nggak perlu khawatir soal hasil. Untuk vendor-vendor juga kita itu terpercaya, jadi acara yang digarap kualitasnya tetap aman. Dari segi kelemahannya, Amara ini skala produksi kita masih terbatas, jadi belum bisa nanganin event yang super besar. Jasa yang ditawarkannya juga belum beda jauh sama event organizer lain, jadi harus mencari ide-ide baru. Kita juga masih sensitif nih sama faktor luar kayak musiman atau kondisi yang eksternal. Yang terakhir masih ada resiko human error, jadi perlu lebih disiplin lagi. Terus di sini ada peluang dari Amara ini. Sekarang kan dunia event udah makin digital ya, jadi kita bisa banyak inovasi dari sini. Terus ada peluang buat kerjasama bareng perusahaan gede atau instansi pemerintah, dan kolaborasi bareng influencer atau kreator konten bisa naikin ekspor kita. Terus terakhir ada teknologi event manajemen, bikin kerjaan itu lebih gampang dan lebih rapi. Gaya hidup yang modern sekarang juga support banget sama event-event kreatif dan kekinian. Banyak orang juga lebih suka acaranya yang lebih personal dan tematik, jadi peluang buat kita juga makin besar. Terakhir, ancaman untuk Amara ini persaingan antara event organizer itu makin ketat, jadi harus pinter-pinter cari pembeda. Terus kalau misalnya ada perubahan cuaca ekstrim atau pandemi lagi, event juga kan bisa terganggu. Dari segi tren konsumen juga cepat banget berubah, jadi kita harus selalu update. Dan kadang ada klien yang susah banget diajak kerjasama, jadi itu bisa menghambat jalannya event. Terakhir, kita juga masih tergantung oleh vendor luar, jadi terkadang itu masih susah kontrol kualitas secara penuh.
Berikut adalah simulasi perhitungan keuntungan dari satu event yang ditangani oleh Amara Event Organizer. Yang pertama, kami memperoleh pendapatan dari dua sumber utama, yaitu dari penjualan tiket sebesar 50 juta dan sponsor sebesar 20 juta. Total pendapatan mencapai 70 juta. Nah, untuk penyelenggaraan event, kami perlu mengeluarkan biaya operasional seperti sewa venue sebesar 10 juta, vendors seperti catering dan sound system sebesar 15 juta. Lalu yang ketiga, staf pelaksana sebesar 8 juta, yang keempat, promosi sebesar 5 juta. Nah, total biaya operasional yang dikeluarkan sebesar 38 juta. Lalu kita menghitung keuntungan kotornya, yaitu pendapatan dikurangi biaya operasional, yang dimana 70 juta dikurangi 38 juta, sama dengan 32 juta. Kemudian menghitung biaya lain-lain, yang dimana selanjutnya kami kurangi dengan biaya tambahan, yaitu pajak sebesar 2 juta dan gaji sebesar 5 juta. Maka total biaya lain-lain sebesar 7 juta. Lalu menghitung keuntungan bersih, yang dimana keuntungan bersihnya yang diperoleh dari event ini adalah 32 juta dikurangi 7 juta, sama dengan 25 juta. Di sini ada contoh perhitungannya, yaitu untuk acara gathering perusahaan. Yang A, paket hotel dan bus untuk 140 peserta. Jadi paket hotel dan bus itu sekitar 1.200.000 dikali 140 orang, yaitu 168 juta. Untuk biaya konsumsi untuk snack pagi itu 10.000 dikali 140, yaitu 1.400.000. Sarapan pagi berangkatnya totalnya 3.500.000. Makan siang pulangnya itu 4.200.000. Buah jeruk sekitar 20 kilo, yaitu 600.000. Kacang kulit 18 gram, yaitu 480.000. Untuk minuman, detailnya air mineral 600 ml sebanyak 15 dus, yaitu 825.000. Terus Coca-Cola 250 ml sebanyak 5 dus, totalnya 675.000. Untuk Sprite 5 dus, yaitu 675.000. Susu jahe 15 renceng, itu totalnya 180.000. Kopi hitam 1 dus, totalnya 250.000. Soju lokal yaitu sebanyak 3 dus. Sebanyak 3 dus ini totalnya 3.600.000. Ada bir hitam besar totalnya 4.300.000, bir putih totalnya 3.425.000. Jadi total dari biaya konsumsi makanan dan minuman adalah 24.110.000. Di sini juga kita ada biaya tidak terduga, yaitu sebesar 3 juta, dan biaya pembuatan kaos gathering 140 orang, yaitu totalnya 4.900.000, dan dokumentasinya sebanyak 5 juta. Hadiah untuk games dan door prize yaitu 15 juta. Total dari paket hotel, konsumsi, pembuatan kaos, biaya tak terduga, dokumentasi, dan hadiah atau door prize sebanyak 220.010.000. Nah, di sini ada harga yang ditawarkan kita kepada kliennya, yaitu total biayanya sebesar 220.010.000 ditambah untuk keuntungan yang kita ambil, yaitu 20%, sama dengan 264.012.000. 264.012.000 ini kalau kita kurangi dari semua total biayanya itu, yaitu 220.010.000, maka keuntungan yang diambil oleh Amara adalah 44.2.000. Berikut adalah tampilan dari business model canvas dari perusahaan kami. Kesimpulan dari Amara Event Organizer ini, kita berkomitmen menjadi penyelenggara acara profesional yang menghadirkan pengalaman berkesan melalui layanan inovatif, terstruktur, dan berorientasi pada kebutuhan klien dengan strategi pemasaran efektif, jaringan vendor yang terpercaya, serta pengelolaan uang dan operasional yang efisien. Amara ini mampu bersaing di pasar event organizer yang kompetitif. Analisis break even point menunjukkan bahwa Amara dapat mencapai titik impas dengan minimal 3 event per bulan, dan potensi pengembalian modal dalam waktu 12 bulan dengan manajemen event yang konsisten. Melalui kekuatan tim yang solid, peluang digitalisasi, dan adaptasi terhadap tren terbaru, Amara Event Organizer siap bertumbuh menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan berbagai jenis acara, mulai dari individu, korporasi, hingga ke lembaga pemerintah. Demikian presentasi kami dari Kelompok 8, Amara IO, let's make it unforgettable. Your vibe is our mission. Thank you.